Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal seputar sholat ya. Jadi kita masih belum masuk ke sholatnya, kita masih membahas hal-hal seputar sholat ya, persiapan sholat yang perlu kita ketahui seputar sholat ya. Kemarin kita sudah membahas terakhir tentang tidak bolehnya sholat menghadap kuburan. Kemudian sekarang yaitu menghadap kiblat. Ini termasuk syarat sahnya sholat ya, jadi harus menghadap kiblat. Bila seorang melaksanakan sholat, maka ia wajib menghadap kiblat, sebagaimana Rasulullah SAW ketika hendak mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah, beliau berdiri menghadap kiblat atau Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Kemudian juga di antara dalil dari hadis Nabi SAW, yaitu Nabi SAW ya, ketika ada seseorang yang sholatnya jelek ya, enggak benar, kemudian apa? Beliau ngajari ya, cara sholat yang benar. Maka kemudian beliau bersabda kepada orang tersebut, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir." Ketika apabila engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi ini juga banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi Nabi mengatakan, apabila engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadap kemana? Kiblat, kemudian apa? Takbir ya. Jadi hal pertama ya, yang diucapkan secara keras dalam sholat yaitu apa, Bu sekalian? Takbiratul ihram. Jadi Nabi mengatakan kalau mau sholat wudu sempurna, berdiri menghadap kiblat, kemudian apa? Allahu Akbar, seperti itu. Nabi enggak pernah bersabda kan? Kalau kalian tidak sholat wudu dengan sempurna, kemudian apa? Menghadap kiblat, kemudian ucapkanlah nawaitu apa itu ya? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nabi enggak pernah apa? Ngajarin mengucapkan niat. Berarti niat tempatnya di mana? Di hati. Nanti kita bahas ya. Harus ada niat sekalian, ditakyin, sholat subuh atau sholat takyin ada. Tapi Nabi tidak pernah ngajarin apa? Melafalkan. Maka tidak perlu dilafalkan. Dalilnya ini tadi ini. Nabi ketika nyuruh sholat itu suruh apa? Ngadep kiblat, kemudian apa? Allahu Akbar. Jadi yang pertama diucapkan itu takbir ya. Ada juga yang mengucapkan baca surat An-Nas macam-macam, sekalian. Yang namanya tambah itu macam-macam. Itu kalau kita tidak memperingatkan hal seperti ini, nanti akan semakin berkembang ini. Nanti ada orang mau baca apa ya, surat An-Nas, katanya ini artinya gak was-was mas ya. Jadi mau contoh mau surat An-Nas itu sering kita dengar imam kalau mau takbir itu lama sekali ya. Kita sudah siap-siap makmumnya ini, kalau nggak takbir
jebule apa? Maca An-Nas, maca apa lagi? Banyak sekali, lama sekali. Iki maca wae gitu. Padahal Nabi tidak pernah kan ngajari. Jadi agama itu Mas kalian, niku jangan nyimpulke diri. Ben gak was-was Mas, jadi aku maca An-Nas. Tidak boleh Mas kalian. Sholat itu sebelum takbir itu enggak baca apa-apa. Cuma niat dalam hati. Begitu juga enggak boleh baca macam-macam ya. Saya ta'awud dulu Ustaz biar tidak diganggu syaitan. Tadi sebelum takbir apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Itu juga tidak boleh. Merutinkan semua tidak boleh Mas kalian. Pokoknya kalau mau sholat menghadap kiblat, niat dalam hati, ditakyin mau sholat apa, sudah. Hal pertama diucapkan apa? Allahu Akbar, seperti itu. Ini diantara dalilnya hadis ini. Karena ini ibadah yang sifatnya tiap hari Nabi lakukan ya sekalian. Secara logika ya, ini ibadah yang minimal 5 hari, 5 kali sehari. Itu beliau senantiasa kan? Nabi melakukan tiap hari ya sekalian. Seandainya Nabi sebelum sholat mengucapkan sesuatu, pasti apa? Riwayatnya itu sampai ke kita, pasti ya sekalian. Awang sahabat banyak, masa nggak ada yang meriwayatkan satu pun riwayat yang menyebutkan Nabi kalau mau sholat mengucapkan ini, mengucapkan itu tidak ada. Padahal setiap hari beliau sholat ibadah yang terus berulang setiap hari. Maka ketika tidak ada riwayat satupun, berarti nggak ada. Berarti Nabi nggak pernah apa? Mengucapkan sesuatu sebelum sholat kecuali apa? Langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar, seperti itu. Nggak baca macam-macam. Nggak baca ta'awud, nggak baca bismillah, nggak baca sholat, nggak semuanya. Pokoknya langsung takbir. Tapi yang kita garis bawahi dari ini adalah apa? Kemudian menghadaplah ke kiblat. Nah itu dalilnya. Jadi sholat harus menghadap ke kiblat atau ke arah Ka'bah. Jadi perhatikan. Kiblat itu bagi sekalian sholat, yaitu yang penting itu apa? Menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Jadi guys baik ke arah Ka'bah, bukan tepat ke Ka'bah. Karena kalau tepat ke Ka'bah itu tidak mungkin bagi sekalian. Misalnya Ka'bah itu panjang lebarnya berapa itu? Mungkin sekitar berapa? 11 atau 12 meter berapa? 12 misalnya 12. Terus misalnya kita di sini Mas sekalian, ini softnya misalnya ini ya 20 meter gitu misalnya ini. Apalagi masjid yang besar, itu 20 meter lebih kadang 50 meter betul. Padahal Ka'bah panjangnya cuma berapa? 12 meter gitu. Ka'bah 12 meter, ini barisnya ini panjangnya itu 50 meter. Berarti yang 39 meter itu tidak menghadap tepat ke Ka'bah, betul loh? Itu kalau ditarik garis lurus Mas sekalian, ini Ka'bah. Ini soft ini panjang ya. Ini yang pinggir ini ditarik garis lurus, niki melewati Ka'bah Mas sekalian. Bukan tepat ke Ka'bah gitu. Tidak mungkin semua tepat Mas sekalian. Wong Ka'bah panjangnya cuma berapa? 12 meter. Makanya di masuk Ka'bah itu apa? Yang penting ke arah mana? Ke arah Ka'bah Mas sekalian. Nah ini harus kita pahami ya. Nanti kita jelaskan dari yang lain. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maksudnya siapa ini yang sering menengadah ke langit? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dulu itu awalnya itu apa? Sholatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi itu sering menengadah ke langit. Ingin sekali apa? Sholatnya menghadap ke Ka'bah sekalian, tempat berbeli. Maka Allah tahu, maka Allah berfirman, sungguh kami sering melihat wajahmu menghadap ke arah langit, menghadap ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kemudian apa? Kiblatnya ini Allah perintahkan untuk apa? Berubah ke arah mana? Masjidil Haram. Dari Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Kemudian ketika ayat ini turun, Nabi pun kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, tadi malam telah turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan perintah untuk menghadap Ka'bah ketika sholat.
maka menghadaplah kalian semua ke Ka'bah. Maka ketika itu mereka menghadapkan diri mereka ke arah mana? Ketika itu ini para sahabat sedang sholat menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Kemudian ketika ayat itu turun, ada orang yang ngabari, telah turun ayat bahwasanya Nabi mendapatkan perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Maka para sahabat ini apa? Langsung berbalik arah untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi langsung dalam sholat mereka tidak membatalkan sholat, langsung berubah ke arah Ka'bah. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, bergerak untuk kemaslahatan sholat itu adalah dibolehkan selama apa? Ada kebutuhan sekalian. Bergerak itu boleh kalau dibutuhkan, ada kebutuhan. Seperti tadi, sahabat tidak membatalkan, tapi langsung tetap sholat, tapi langsung bergerak berubah ke arah Ka'bah. Ini dalilnya. Dalil yang lain juga ada. Makanya sekalian, ini juga sering kita jumpai di masjid nih. Ini ketika jenengan misalnya lupa mematikan HP, lupa mematikan HP kan sering ini, sering sekalian. Ketika tengah-tengah sholat tiba-tiba HP-nya berdering, maka jenengan apa? Boleh apa? Mematikan HP-nya. HP-nya diambil kemudian dimatikan. Karena kalau nggak dimatikan, jenengan mengganggu apa? Jamaah sak masjid sekalian. Maka jenengan wajib mematikan. Tidak apa-apa, bergerak nggak apa? Karena apa ini sesuatu yang dibutuhkan. Tapi bergerak karena kebutuhan, maka ada batasannya, yaitu apa? Sesuai kebutuhan. Butuhnya apa tadi? Mematikan aja toh, maka tidak perlu kemudian ditambahi sopo sing ngebel ini. Maka ini sudah melebihi apa? Melebihi gerakan yang dibutuhkan. Tidak perlu kita lihat sopo sing miskal, tidak perlu sekali. Yang penting apa? Matikan sudah gitu aja. Syukur-syukur kalau bisa digelayani gitu aja sudah. Ini yang dibutuhkan. Maka boleh. Maka banyak kita jumpai sekalian karena orang itu beranggapan sholat itu gak oleh ubah pokoknya. Maka berdiri itu masya Allah dibiarkan sekalian. Sudah sholatnya itu sholat yang zuhur itu kan hening ya. Niku terus tengah nona niku lah dangdut koplo niku lah Pak. Bayangkan betapa tersiksa jamaah sekalian ini. Niku dosa niku Pak sing ada HP ini. Ameh ngelora ya piye Mas patene ngono nggih kok batal sisan. Nah, ini pentingnya kita belajar sekalian. Maka ibadah itu perlu belajar ya. Jangan modal semangat saja sekalian. Orang itu kalau ibadah tanpa ilmu, ini malah kebanyakannya malah akan merusak sekalian. Maka pentingnya belajar. Ibadah itu harus diberikan dengan ilmu. Termasuk seperti ini. Atau misalnya jenengan habis Idul Kurban gitu, selilitan nih kan batu nama dan tadi selilitan tengah-tengah sholat melilit nih. Lalu dilek sholatnya batal lagi, kan tidak boleh makan dalam sholat. Berarti gimana? Boleh Pak kita ambil. Nah, kemudian apa? Dimasukkan saku gini solusinya Pak. Jangan dibuang ke masjid, kotor di masjid tidak boleh. Diambil kemudian apa? Dimasukkan ke saku kita. Sudah, selesai. Jangan kemudian lilit diambil kemudian maka ini berlebihan, melebihi kebutuhan. Butuhnya kan namun diambil, nah, sudah dilanjutkan aja. Yang seperti itu. Dan kebutuhan yang lainnya ini boleh. Yang penting tidak berlebihan sesuai kebutuhan. Aisyah juga dulu pernah apa? Membukakan pintu Nabi kan ya. Aisyah ketika sholat membukakan pintu. Bagi Rasul ini bergerak yang dibutuhkan boleh. Boleh. Tapi sekedar kebutuhan, sekedar yang diperlukan. Kemudian dari hadis yang tadi, orang yang salah menghadap kiblat, kemudian ada yang memberitahukan arah kiblat yang sebenarnya, maka ia wajib menghadap arah kiblat. Kemudian misalnya ini kita di masjid ini safar mampir tidak tahu arah kiblat ini, langsung sholat gitu aja Kemudian tiba-tiba ada omongan dari Mas, kualik Mas kiblatnya sisi kono Mas. Maka jenengan wajib langsung muter sekalian menghadap kiblat. Jangan ngeyel lagi sholat tidak dulu. Tidak boleh, karena ini kiblat apa? Syarat-syaratnya maka boleh langsung gerak, langsung gerak boleh. Kemudian diterimanya kabar ahad, hadis ahad yang meriwayatkan satu orang. Ini boleh selama sahih. Dalilnya orang tadi itu yang ngasih tahu kan cuma satu orang tadi. Telah turun ayat pada Nabi menghadap Ka'bah. Itu cuma satu orang yang ngandani mau sing moro-moro.
ternyata para sahabat mereka menuruti satu orang tadi Mas. Ini menunjukkan hadis ahad itu diterima selama sahih. Meskipun yang meriwayatkan satu orang, tapi kalau dia sahih, thiqah perawinya, maka diterima. Karena ada sebagian kelompok ini menolak hadis ahad Mas. Menolak hadis ahad. Makanya tidak benar. Yang benar Yang benar wajib terima kalau sahih. Orangnya thiqah, terpercaya. Maka wajib kita amalkan. Kemudian yang keempat, orang yang di luar sholat boleh ngajari orang sedang sholat itu boleh. Buktinya tadi yang satu orang tadi kan tidak sholat itu ngajari. Tapi itu ternyata menghadap Ka'bah kan di luar sholat itu. Maka kita boleh misalnya ngajari anak kita sholat, kita sambil ngajari. Ayo rukuknya yang benar, ayo punggungnya yang lurus misalnya. Nah itu boleh sambil ngajari. Ayo galak gojek, jangan cepat-cepat sholatnya misalnya. Sebenarnya boleh sambil ngajari. Kemudian orang yang sedang sholat mendengarkan perkataan orang yang dalam keadaan tidak sholat, maka sholatnya tidak batal sekalian. Kita sholat, kalau kita mendengarkan orang di luar sholatnya tidak batal. Kemudian bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia beristihad, berusaha menghadap ke arah Ka'bah dengan bantuan tanda-tanda yang Allah telah mudahkan. Seperti kompas, dan lain sebagainya maka ini dia berusaha dulu, berusaha. Atau tanya-tanya ini kiblatnya putih orang tua Mas, kita tanya dulu. Atau memang biasa camping itu bawa kompas biasanya, waktunya ke sana. Kemudian yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama ketika sedang berada di atas kendaraan ketika safar itu boleh, terutama sholat sunnah. Nabi dulu kalau ketika sholat sunnah dalam perjalanan ini beliau sholat di atas tunggangannya, maka tunggangannya menghadap ke arah mana saja tidak masalah. Nabi sholat di atas tunggangannya. Ini kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka sebisa mungkin kita jangan di atas kendaraan. Kita turun, jangan tempat turun. Kecuali kalau darurat, nggak mungkin numpak sepur, nanti kalau sampai sana lewat sholatnya, sudah, kita sholat di atas kereta api. Tapi kalau masih bisa turun, kalau sholat wajib ini turun sekali. Kecuali kalau tidak memungkinkan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 115 dalilnya. Nabi pernah sholat sunnah ketika beliau dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah di atas hewan tunggangan beliau kemana saja beliau menghadap. Kemudian Ibnu Umar berkata tentang hal ini, turunlah ayat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian juga dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW apabila safar bepergian dan beliau hendak sholat sunnah di atas hewan tunggangannya, maka beliau terlebih dahulu menghadap kiblat. Beliau menghadapkan tunggangannya ke kiblat dulu. Kemudian takbir, setelah itu sudah beliau ngenot, hewannya itu menghadap kemana, beliau ngenot. Jadi pas awalnya itu beliau menghadapkan ke kiblat. Ini hadis hasan riwayat Imam Dawud dan yang lainnya. Kemudian ketika berada dalam keadaan sangat takut, sholat khauf, ini seperti misalnya dalam keadaan perang berkecamuk, ini juga dibolehkan sekalian. Jadi kalau sholatnya itu perangnya belum berkecamuk, baru ada depan, maka ini ada beberapa cara. Di antaranya sholat khauf itu nanti sholat 2 rakaat, makmumnya gantian. Depan dan belakang, yang depan 1 rakaat, kemudian nanti mundur, yang depan gantian maju. Jadi yang depan rukuk, sujud, belakangnya masih berdiri sekalian. Kenapa? Karena sambil jaga-jaga sekalian. Jaga-jaga. Ada beberapa model. Kalau dijelaskan tidak cukup waktunya. Intinya sholat khauf kalau sudah berkecamuk perang tembak-tembakan misalnya maka ketika itu boleh kita hanya dengan isyarat kepala. Beliau pernah bersabda apabila pasukan sudah bercamuk jika sudah tembak-tembakan sekalian ini kita sambil perang boleh karena kan tidak mungkin kan sholat sambil tembak-tembakan kemudian kita cuma dengan menganggukkan kepala Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah sambil Allahu Akbar sambil tembak-tembakan itu soal ketika perang sambil tebas-tebasan Allah Akbar kepala lagi
sebisanya. Ya sholat itu sebisanya. Makanya selama kita hidup ya tetap wajib sholat. Lawan keadaan perang aja masih wajib sebisanya. Ya, maka tidak ada alasan kok nggak sholat Pak, lagi loro Mas. Ya, tidak boleh. Ya, kalau tidak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring. Misalnya mereka ketap-ketip, saya sholat pokoknya misalnya. Dengan isyarat apa yang kita mau. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Antara timur dan barat adalah kiblat. Berarti kalau sekarang Bapak sekalian, kalau di daerah kita, ya, berarti antara selatan dan utara. Ini kan kita kan barat ya kiblatnya. Berarti antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi yang penting menghadap ke arah Ka'bah Bapak sekalian. Tidak harus tepat. Ya. Maka seandainya nyerok sedikit itu nggak masalah sebenarnya. Jadi tidak harus kita tepat gitu ya. Masjidnya wis kadung madhep rono, terus Soviet dimiringke gitu lagi sajane ya. Mboten masalah ya. Badhe miring nggih monggo, tapi kalau enggak sebenarnya enggak masalah. Ini masih menghadap kemana? Pokoknya antara utara dan selatan itu masih dianggap apa? Kiblat. Yang penting nyeroknya enggak terlalu kesana kan sudah membelakangi ini. Tapi kalau masih menghadap ke barat ya, kalau kita kan barat, maka tidak masalah sebenarnya. Niki makmum imamnya juga seperti ini, nggak perlu dipenceng-pencengi wis sekalian. Sudah pokoknya menghadap ke barat itu arah Ka'bah kita itu barat. Pokoknya sudah menghadap ke barat berarti kiblat. Jadi kalau kita ini antara selatan dan utara adalah Ka'bah. Ini adalah kiblat. Jadi boleh tidak masalah. Yang penting dialognya tidak terlalu signifikan, cuma sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting masih ke arah barat. Ini kalau kita ya demikian sekalian, ini tentang apa? Tentang menghadap kiblat. Ini termasuk syarat sahnya sholat. Ya demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdika